Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di edisi yang sama, yakni Al-Quran sesuai dengan fakta sejarah. Kali ini akan kami membahas terkait dengan naskah Laut Mati dan kemenangan Romawi terhadap Persia. Akhir-akhir ini, beberapa gulungan kuno telah ditemukan di sebuah lubang di dalam gua di tepian Laut Mati. Dr. F. Bryan, seorang ahli arkeologi Alkitab, mengatakan bahwa tidak ada keraguan sekecil apapun di dunia ini mengenai keaslian gulungan-gulungan tersebut, di mana naskah-naskah ini akan merevolusi pikiran kita tentang agama Kristen. Uskup Agung Washington, Fowell Divner, menuliskan di dalam bukunya yang berjudul Dead Sea Scrolls, naskah Laut Mati yang terkubur selama berabad-abad, merupakan salah satu penemuan paling penting yang akan mengubah pemahaman konvensional tentang agama Kristen. Ditulis di dalam naskah tersebut bahwa Yesus alaihi salam adalah Al-Masih bagi kaum Kristen dan akan muncul Al-Masih selanjutnya. Hal ini berarti bahwa akan ada nabi lain yang akan datang setelah Yesus putra Maria. Kemenangan Romawi terhadap Persia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan dialah maha perkasa lagi penyayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 1-5. Waktu itu perang berkecamuk antara Persia dan Romawi. Pada saat itu Persia di bawah kepemimpinan Sabur mampu mengalahkan Roma. Mereka menduduki negeri-negeri wilayah mereka dan mengebungnya di Konstantinopel. Persia adalah negeri penyembah matahari dan api, sedangkan Romawi adalah penganut ahli kitab. Jadi wajar kalau Muslim lebih mendukung pihak Romawi, sebagaimana kaum musyrik Mekah kala itu lebih cenderung untuk mendukung Persia. Ketika ada berita bahwa bangsa Persia mengalami pengepungan oleh tentara Romawi, maka banyak dari kalangan orang Persia yang mengungsi ke semenanjung Arab. Orang-orang musyrik Mekah bersikap sombong terhadap kaum minoritas muslimin dengan berkata, saudara-saudara kita yaitu Persia mengalahkan saudara-saudaramu yaitu Roma. Kaum muslimin merasakan tekanan oleh kondisi ini, maka Allah menurunkan ayat ini. Tidak lama berselang beberapa tahun, kemenangan Persia berbalik. Romawi mengalahkan mereka dan kebenaran Al-Quran menjadi kenyataan. Seorang sejarawan, Gibbon, mengomentari bahwa nubuat ini menjadi kenyataan. Ketika prediksi ini telah disampaikan, tidak ada nubuat yang bisa mencapainya selain itu. Sejak 12 tahun pasca Heraklius mengumumkan perihal semakin dekatnya keruntuhan kekaisaran. Akan tetapi, kemudian nubuat kembali datang dari sang pemilik keputusan. Dialah satu-satunya yang memiliki hak mutlak atas segala cara dan situasi. Hati dan nasib seluruh manusia berada di genggamannya. Malaikat Jibril mengantar wahyu itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kekaisaran Romawi mulai runtuh. Demikianlah Allah yang memiliki awal dan akhir. Ayat di atas mengisyaratkan lebih dari sekedar keajaiban.
Yang pertama, mengenai tempat. Di tanah terdekat, berarti wilayah di mana pertempuran berlangsung. Pertempuran telah benar-benar terjadi di wilayah daratan terendah dari permukaan bumi. Yang kedua, mengenai waktu berlangsungnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dalam waktu 3-9 tahun. Begitu jelas waktunya bahwa kemenangan akan benar-benar terjadi. Pada kenyataannya, itu benar-benar berlangsung tepat sekitar 9 tahun. Dan yang ketiga, ditinjau dari nubuat bahwa kemenangan Romawi terhadap Persia bertepatan dengan kemenangan Muslim atas musyrik.